Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali di kelas pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Semoga hari ini kita selalu mendapatkan pelindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita pelajari. Semoga materi hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anakku sekalian dan dapat bermanfaat oleh anak-anakku sekalian. Mari kita simak materi berikut ini. Menghidupkan kendaraan membutuhkan daya gerak awal yang besar. Daya gerak tersebut diperoleh dari motor listrik yang disebut motor starter. Motor starter selanjutnya dikontrol oleh sistem starter sehingga dapat dioperasikan dari dalam kabin kendaraan. Bekerjanya sistem starter terkait dengan penggunaan daya yang sangat besar, sehingga dalam implementasinya di lapangan, sistem starter memerlukan perawatan, pemeriksaan, dan perbaikan agar mampu bekerja optimal saat dibutuhkan. Dalam multimedia interaktif ini, akan dibahas tentang identifikasi sistem starter, cara perawatan, pemeriksaan, dan cara pengujian starter. Pemeriksaan magnetic switch. Pemeriksaan magnetic switch yaitu pemeriksaan hubungan antara terminal 50 dengan terminal C. Pada skala ohm, hubungkan test lead multitester pada terminal 50 dan C. Pastikan ada hubungan terminal 50 dan terminal C. Periksa juga hubungan terminal C dan terminal 30. Dengan menekan plunger magnetic switch, pasang test lead multitester pada terminal 30 dan C. Pastikan terdapat hubungan antara terminal 30 dan terminal C. Melepas motor starter. Sebelum melakukan pekerjaan memeriksa starter, pasang pelindung bodi kendaraan untuk melindungi cat kendaraan dari goresan-goresan. Pastikan posisi kunci kontak dalam posisi off. Lepas terminal baterai untuk menghindari adanya hubungan singkat. Lepas terminal negatif baterai terlebih dahulu, dilanjutkan dengan melepas terminal positif baterai. Buka kedua baut pengikat motor starter yang ada pada mesin kendaraan. Setelah baut terlepas, angkat motor starter dari dudukannya. Lepas terminal 50 pada motor starter dan terminal 30 dengan terlebih dahulu mengendorkan baut yang ada pada terminal 50. Selanjutnya, tempatkan motor starter di tempat yang aman. Mengoverhaul motor starter. Untuk mempermudah dalam mengoverhaul motor starter, posisikan motor starter pada tempat yang aman dan mudah dalam melakukan pembongkaran. Buka kedua baut pengikat motor starter dengan kunci yang sesuai. Buka juga kedua baut yang mengikat solenoid dengan bodi starter. Lepaskan unit solenoid dari bodi starter. Selanjutnya, gunakan palu plastik untuk melepas komutator dari yuk. Dan lepas bagian-bagian lain motor starter, termasuk pegas-pegas yang ada pada sikat starter. Merakit motor starter. Sebelum dirakit, berikan pelumas pada bagian-bagian motor starter yang berputar. Rakit komponen-komponen motor starter yang dilepas. Gunakan palu plastik untuk memperkuat pemasangan komponen motor starter.
Setelah terpasang, pasang baut pengikat dan kencangkan bautnya. Selanjutnya, pasang juga unit magnetic switch. Perhatikan posisi pemasangannya jangan sampai terbalik. Bagian yang lebih tinggi di bagian atas. Pasang baut magnetic switch dan kencangkan bautnya. Pasang juga baut terminal 50 dan kencangkan bautnya. Pemeriksaan overrunning clutch. Pemeriksaan overrunning clutch dilakukan dengan memutar pinion searah jarum jam. Dan pastikan pinion dapat berputar. Namun, jika diputar berlawanan arah jarum jam, pinion terkunci atau tidak dapat berputar. Pemasangan motor starter. Setelah diuji, pasang kembali unit motor starter pada kendaraan. Pasang bautnya dan kencangkan baut-baut motor starter. Pasang terminal baterai yang dilepas dan kencangkan baut terminal baterai. Setelah terpasang, coba lakukan start kendaraan. Apakah motor starter mampu menghidupkan mesin atau tidak? Pemeriksaan armature coil. Pemeriksaan armature coil dilakukan dengan menggunakan multitester dengan skala 1 kali ohm. Hubungkan test lead multitester armature core dengan terminal komutator. Pastikan tidak terjadi hubungan antara armature core dengan komutator. Pemeriksaan armature yang lain yaitu pemeriksaan terhadap kebocoran armature. Pemeriksaan kebocoran armature menggunakan growler. Tempatkan armature pada growler dan hidupkan growler dengan mengangkat tuas saklar ke posisi on. Tempatkan lembaran baja elastis. Dalam hal ini, dengan menggunakan gergaji besi di atas permukaan armature dengan jarak 1 cm. Putar armature dan pastikan gergaji besi yang digunakan tidak ditarik oleh permukaan armature. Jika tertarik, berarti terdapat kebocoran pada armature. Pemeriksaan brush. Pemeriksaan brush atau sikat dilakukan secara visual dengan memeriksa kondisi brush. Jika ada kotoran pada brush, lakukan pembersihan dengan menggunakan amplas dan bersihkan dengan kain halus. Pemeriksaan brush selanjutnya yaitu pemeriksaan panjang sikat. Dengan menggunakan jangka sorong, ukur panjang brush. Panjang sikat yang direkomendasikan yaitu 10 mm dengan limit 6 mm. Pemeriksaan komutator. Pemeriksaan komutator dilakukan secara visual dari kemungkinan kotor dan lain sebagainya. Jika terdapat kotoran pada permukaan komutator, bersihkan dengan menggunakan amplas.
Jika terdapat kotoran antara celah sirkuit komutator, bersihkan dengan alat yang dapat menjangkau celah sirkuit komutator. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan komutator dari sirkuit terbuka armatur insulator. Dengan menggunakan skala 1x ohm multitester, hubungkan kedua test lead multitester ke sirkuit-sirkuit terminal komutator. Pastikan hasil pengukuran mendekati angka 0. Pemeriksaan komutator selanjutnya yaitu pemeriksaan diameter armatur. Dengan menggunakan jangka sorong, ukur diameter komutator. Standar yang diizinkan yaitu 32,7 mm dengan limit 31,0 mm. Pemeriksaan yang lain yaitu pemeriksaan runout komutator. Tempatkan komutator pada V-block dan pasang dial indikator pada permukaan komutator. Atur posisi 0 dial indikator. Putar unit komutator dan baca hasil pengukurannya. Runout standar adalah dengan limit 0,4 mm. Pemeriksaan yoke. Secara visual, periksa kondisi yoke dari kemungkinan kerusakan visual. Selanjutnya, dengan menggunakan multitester, periksa fill coil yoke. Pilih menu ohmmeter pada skala 1x dan lakukan kalibrasi 0 multitester. Periksa hubungan antar kabel brush dan periksa hasil pembacaannya. Pastikan jarum multitester mendekati angka 0. Periksa juga kebocoran fill coil dengan menggunakan multitester. Hubungkan kabel fill coil dengan body yoke. Pastikan tidak terjadi hubungan antara fill coil dengan body yoke. Menghidupkan kendaraan sebelum adanya motor starter. Sebelum teknologi motor starter ditemukan, menghidupkan kendaraan dilakukan dengan berbagai metode, seperti wind-up spring, gunpowder cylinder, dan dengan tenaga manusia seperti dengan engkol atau dengan menggunakan tali pada puli. Sebenarnya, starter mesin dengan engkol sudah diimplementasikan pada kendaraan, tapi tidak nyaman, sulit, dan berbahaya. Kondisi mesin saat di-start tidak dapat diprediksi. Mesin bisa saja memutar balik sehingga membahayakan pengguna. Namun, metode ini dianggap yang paling efektif untuk menstart kendaraan. Cara menstart kendaraan dengan engkol yaitu dengan menempatkan engkol pada poros engkol, kemudian pengengkol diputar manual sehingga kendaraan akan hidup. Starter elektrik pertama dipasang pada mesin Arnold, sebuah adaptasi dari Benz Volvo yang dibuat pada tahun 1896. Oleh ahli kelistrikan H.J. Dowsing. Pada tahun 1911, Charles F. Kettering dan Henry M. Leyland dari Dayton Engineering Laboratories Company atau Delco mengajukan paten untuk starter elektrik di Amerika dengan nomor paten US Patent 1150523. Pengujian motor starter. Pengujian motor starter yang dilakukan yaitu pengujian pull-in coil dan hold-in coil. Hubungkan negatif baterai dengan massa atau body starter. Hubungkan juga terminal 50 dengan negatif baterai. Pasang kabel pada terminal positif baterai. Hubungkan kabel positif ke terminal C dan pastikan pinion bergerak maju.
Ini sebagai pengujian pull-in. Lepaskan hubungan terminal 50 dan terminal C tetap terpasang. Pastikan pinion tertahan atau tidak kembali. Ini sebagai pengujian hot in coil. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian kinerja motor starter. Terminal negatif baterai terhubung dengan massa atau bodi starter. Hubungkan terminal 30 dengan terminal positif baterai. Pasang kabel 50 starter dan kencangkan bautnya. Hubungkan positif baterai dengan kabel. Tahan bodi motor starter dengan tangan. Hubungkan kabel tadi ke terminal C dan perhatikan apakah motor starter dapat bekerja dengan baik. Setelah selesai pengujian, buka hubungan kabel-kabel tersebut dan kembalikan ke posisi semula. Bagaimana materi hari ini? Semoga dapat diterima dengan baik ya, dan bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan ataupun yang lainnya dapat ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.